Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alfiatun Zahra dengan NIM 330202500026. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Yang pertama itu ada hadis yang mewajibkan menuntut ilmu, yang paling terkenal menyatakan kewajiban menuntut ilmu, yang berbunyi tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, yang artinya itu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu oleh Ibnu Majah. Nah, penjelasannya itu hadis ini menjadi fondasi utama dalam Islam yang mewajibkan setiap muslim tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syariat yang membimbing ibadah dan akhlak. Ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan muslim mencakup semua gender sehingga perempuan pun wajib belajar seperti ilmu fikih, tauhid, dan hadis dasar. Dalam konteks modern ini mendorong pendidikan formal dan non-formal seperti kajian masjid atau kuliah online sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan mencari ilmu yang berbunyi man salaka tariqan yatlubu fihi man salaka Allahu bihi tariqan yantulubil jannah, yang artinya itu barang siapa menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, penjelasan dari jalan di sini itu literal dan majas, mencakup perjalanan fisik ke majelis ilmu atau usaha harian seperti membaca agama. Rasulullah SAW menambahkan dalam riwayat lain bahwa malaikat menaungi pencari ilmu dan berdoa ampunan untuknya. Keutamaan ini termasuk dosa terhapus selama dalam perjalanan ilmu, menjadikan ibadah prioritas di era digital saat ini, seperti mengikuti webinar fikih via Zoom maupun YouTube. Adapun kedudukan ahli ilmu, keutamaan orang berilmu melebihi yang beribadah biasa seperti bulan purnama atas bintang. Nah, perumpamaan bulan purnama menggambarkan cahaya ilmu yang menerangi umat, sementara ibadah tanpa ilmu itu seperti bintang yang redup. Ulama seperti Ibnu Qayyim menyatakan ahli ilmu adalah pewaris Nabi karena menyebarkan petunjuk, bukan sekedar berpuasa atau sholat. Nah, ini itu motivasi mahasiswa untuk mendalami ilmu hukum Islam dan konstitusi agar menjadi pemimpin yang arif. Nah, ilmu-ilmu bermanfaat terus mengalir pahalanya meski pengajar itu sudah wafat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, yang di hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, yang berbunyi idza matal insanu qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bi awaladin salihan yad'ulah, yang artinya itu apabila manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini menjadikan menuntut dan mengajar ilmu sebagai bekal abadi akhirat lebih utama dari dakwah tanpa ilmu. Nah, untuk penutup ada pula hadis sahih yang relevan, itu berbunyi tolabul ilmi isinya hatta laukana tahta turab. Itu tuh hadis Ibnu Hibban, yang artinya menuntut ilmu hingga ke negeri Cina meski di bawah tanah. Nah, ini tuh menjadi motivasi perjuangan ekstrim demi ilmu, relevan untuk studi luar negeri atau riset mendalam. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.